Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah negara dengan ribuan pulau seperti Indonesia bisa menjadi satu kesatuan? Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini, Identitas Nasional Indonesia. Sebuah konsep yang sengaja dirancang untuk menyatukan keberagaman kita yang luar biasa. Kita mulai dari skalanya dulu ya, biar kebayang. Kita ini ngomongin lebih dari 17.000 pulau yang membentang di sepanjang Khatulistiwa. Ini bukan cuma soal geografi loh. Setiap pulau, setiap wilayah itu seakan-akan punya dunianya sendiri. Dan di atas semua pulau itu, ada lagi lapisannya. Coba tebak? Lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Di satu sisi, ini bukti kekayaan budaya kita yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kebayang dong, ini tantangan besar untuk membangun komunikasi dan rasa kebersamaan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan adat istiadat yang tak terhitung jumlahnya, gimana caranya para pendiri bangsa kita menempa semua ini menjadi satu kesatuan yang utuh? Jawabannya ada di sebuah ide yang sangat kuat. Solusi dari teka-teki itu adalah pembangunan sebuah identitas nasional. Ini bukan sekedar label ya. Anggap aja ini seperti perekat. Semacam perekat konseptual yang isinya gagasan dan nilai-nilai bersama yang sengaja dirancang untuk mengikat semua perbedaan itu jadi satu. Jadi, apa sih sebenarnya identitas nasional itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak kepribadian sebuah bangsa, jiwa kolektifnya. Isinya ya nilai-nilai budaya, filosofi, dan karakteristik yang bikin sebuah negara jadi unik dan beda dari yang lain di dunia. Biar lebih jelas, coba deh kita bandingkan. Kalau kita mikirin Barat, yang mungkin langsung kepikiran itu individualisme ya kan? Kalau Jepang, identik dengan perpaduan teknologi tinggi dan tradisi yang kuat. Nah, kalau Indonesia, kita dikenal dengan keramahan dan semangat komunal atau gotong royong. Inilah fungsi identitas nasional sebagai pembeda. Terus, buat apa sih punya identitas ini? Fungsinya krusial banget loh. Ada 3. Pertama, ini jadi tanda eksistensi sebuah bangsa. Kedua, ini mencerminkan kedewasaan dan kekuatan negara itu. Dan ketiga, yang paling penting, yaitu tadi, jadi pembeda yang jelas di panggung dunia. Hebatnya di Indonesia, identitas ini nggak dibiarkan abstrak atau mengambang. Semuanya itu dikodifikasikan ke dalam fondasi yang sangat spesifik yang kita kenal sebagai Pancasila. Inilah cetak biru atau blueprint bangsa Indonesia. Kelima pilar ini, mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial, ini bukan sekedar slogan buat dihafalin ya. Ini adalah formula yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk memastikan semua keragaman di Indonesia bisa hidup bareng dalam satu bingkai persatuan. Dan yang paling penting, dari mana sih Pancasila berasal? Ini bukan ideologi impor. Para pendiri bangsa kita itu benar-benar menggali nilai-nilainya langsung dari kearifan lokal, budaya, dan spiritualitas yang udah mengakar di Nusantara selama berabad-abad. Itulah yang bikin Pancasila begitu otentik dan kuat. Tapi identitas ini kan gak muncul begitu saja dalam semalam. Mari kita lihat gimana ia ditempa lewat api sejarah melalui perjuangan dan upaya yang penuh kesadaran. Perjalanannya bisa kita lihat lewat 3 tonggak utama. Dimulai tahun 1908, ada kebangkitan nasional. Disinilah benih kesadaran kolektif sebagai rakyat terjajah mulai tumbuh. Lalu momen puncaknya di tahun 1928, Sumpah Pemuda, sebuah ikrar persatuan yang luar biasa. Dan akhirnya tahun 1945, identitas ini diformalkan dalam Pancasila, sebagai dasar negara kita yang merdeka. Nah, kutipan dari Soekarno ini penting banget untuk memahami lompatan pemikirannya. Beliau menjelaskan kalau kerajaan-kerajaan besar zaman dulu, seperti Mataram atau Bugis, walaupun merdeka, mereka itu bukan negara bangsa modern. Kenapa? Karena kesetiaan rakyatnya masih bersifat kedaerahan, belum terikat pada gagasan besar yang namanya Indonesia. Jadi, apa dong yang akhirnya jadi perekat terkuatnya? Secara ironis, jawabannya adalah pengalaman bersama di bawah penjajahan. Penderitaan kolektif selama ratusan tahun itu menciptakan rasa senasib sepenanggungan. Rasa inilah yang melampaui batas-batas suku dan daerah dan akhirnya melahirkan keinginan bersama untuk punya satu identitas yang merdeka. Oke, itu tadi cerita sejarahnya. Sekarang kita lompat ke masa kini. Gimana nasib identitas yang diperjuangkan dengan susah payah ini dalam menghadapi tantangan-tantangan di dunia modern? Dan tantangannya itu nyata loh. Arus budaya global bisa mengikis nilai-nilai lokal kita. Rasa nasionalisme dan patriotisme juga terus diuji. Menjaga solidaritas di tengah keragaman pandangan juga jadi perjuangan yang tiada henti.
Ini adalah pertarungan untuk menjaga identitas kita tetap relevan. Jadi, kenapa kita semua harus peduli? Karena menjaga identitas nasional itu bukan cuma soal mengenang masa lalu. Ini adalah tugas aktif kita sekarang untuk memastikan persatuan dan karakter unik bangsa ini tetap utuh dan relevan di tengah dunia yang perubahannya cepat banget. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di zaman yang serba terhubung ini, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Bukan hanya untuk bertahan ya, tapi untuk membuat karakter unik bangsa kita ini tetap hidup, tetap relevan, dan tetap kuat. Coba kita pikirkan.